kita diingetin ya udah kan, namanya orang. Nah artinya kan orang gede aja bisa lupa, bisa kalau tidak diingatkan bisa lupa, apalagi anak kecil kan. Dan yang awalnya itu karena saya udah sempat ngeliat, tapi kan saya biasanya paling gak suka ngurusin orang ya kayak, jadi kalau kayak gitu tahu gitu kan, aware. Tapi saya nggak pernah mau ikut campur gitu, karena menurut saya kayak bukan ranah saya, bukan tempat saya itu. Tapi terus habis itu salah satu dancer dan koreografer saya ada di situ. Oke, ini mundur apa nih? Kayaknya fun ya. Dan mundur. Saya buka, ternyata ya saya baru lihat kan, kejadiannya seperti ini. Tapi yang sebenarnya membuat saya bersuara adalah awalnya sekolahnya itu ada kesan seperti cuci tangan gitu. Ada, kalau sekarang captionnya udah diganti ya, tapi yang sebelumnya tuh minta maaf dan bahkan ngomong kalau ini bukan istilahnya kita nggak ikut andil di semua keputusan siswa-siswinya. Buat saya agak kecewa pada saat lagi ngeliat itu, karena buat saya sekolah itu harusnya menjadi salah satu support system yang selain keluarga ya kan, selain rumah, anak-anak itu yang sekolah menghabiskan banyak waktunya di sekolah. Artinya sekolah itu harusnya menjadi support system ya kan. Nah pada saat lagi saya ngeliat bahwa support systemnya itu fail menjadi sistem yang mensupport anak-anak, saya kayak okay, now I have to talk, now I have to say something. Ngomongnya juga bukan ngejudge ya, tapi ngomongnya lebih mengingatkan, kalau boleh ya kan. Karena biar gimana kan, walaupun kita niatnya baik, tapi kalau dengan cara yang salah tentu bisa salah ya Pak ya. Jadi makanya niat saya baik, caranya pun juga saya harus baik, ngingetin ya, nggak ada ngejudge, nggak ada apa. Sampai pada akhirnya sekolahnya mendengar puji Tuhannya dan mereka ngeganti captionnya. Baru kayak oke, ini siswa-siswi gue, nah maunya kan kayak gitu. Jadi waktu itu saya bilang bahwa yang kalau misalnya mereka ngomong masalah merusak bangsa, gimana caranya mereka merusak bangsa kalau mereka bawa nama bangsa, nama negara kita, nama baik di luar. Kalau mereka berprestasi, yang merusak bangsa itu adalah orang-orang yang julitin orang, gitu loh, orang-orang yang ngejudge orang lain. Apalagi kalau yang ngomong atau yang ngejudge itu orang-orang yang udah dewasa. Ya kedewasannya di mana kan, artinya cuma tua doang, tapi dewasanya enggak, dewasanya ketinggalan, ya kan, ulang tahun tapi cuma tuanya doang, dewasanya enggak. Nah di situ saya ngelihat bahwa bukan the kids that fail us, tapi the society atau the adult that fail them. Nah itu saya emang dari dulu passionate banget sama younger generation ya. Kenapa? Karena I've been there. Daripada saat lagi saya bentuk karir dari saya kecil, remaja, itu saya lihat banget gimana rasanya jadi anak yang apa ya, we're still trying to figure things out. Tapi kejadian juga di saya, tiba-tiba difitnah sama orang yang jauh usianya di atas saya, diomong-omongin orang, dan yang bikin saya tetap tegar adalah support system saya, yaitu keluarga, gitu, ya kan. Jadi saya tahu banget rasanya disakitin sama orang-orang atau dikecewakan sama orang-orang yang saya pikir, loh kalian tuh harusnya jadi orang tua gue, loh kok malah fitnah dan ngomongin gue ya, gitu. Because maybe ada trauma itunya, ada kayak gue ya gitu. That's why saya pada akhirnya saya speak up gitu. Dan yang puji Tuhannya ya, katanya mereka setelah itu komentar-komentarnya kemudian menjadi positif ya pada saat lagi saya tulis itu. Sebenarnya tujuannya cuma pengen ngingetin loh, hey adults gitu kan, hey orang-orang dewasa gitu, kalian itu jangan cuma jagonya di olahraga jari gitu ya kan, jangan cuma cepetnya di olahraga jari. Orang di mana-mana ada alasannya kenapa otak ditaruh paling atas. Karena otaknya harus jalan dulu, baru tangannya. Jangan sebaliknya gitu. Makanya kemarin saya coba dan puji Tuhannya, maksudnya sekolahnya juga bahkan sampai DM saya, ya kita terima kasih buat masukannya untuk kita diingetin ya udah kan, namanya orang. Nah artinya kan orang gede aja bisa lupa, bisa kalau tidak diingatkan bisa lupa, apalagi anak kecil kan. Dan yang saya lihat kayak gini loh, even pun misalnya menurut pihak-pihak tertentu anak-anak ini melakukan hal yang salah, jangan dong caranya dikecam. Katanya kita budaya Indonesia,
ada, yang ada julitin. Masa sih kita pengen julitin itu jadi tradisi Indonesia? Kan nggak mau gitu. Kalau mau ngomongin masalah budaya Indonesia itu kaya dengan ragam tamahnya. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong soal oh ini budaya barat, oh jangan disambung-sambungin ke situ. Karena dengan kamu menjulitin, mengecam, ngejudge orang lain, tidak menghargai perbedaan, ya kan, Bhinneka Tunggal Ika, ya artinya sebenarnya kamu yang sebenarnya tidak sedang menjalankan budaya Indonesia. Gitu. Kamu yang sekarang lagi nggak tahu nih kenapa lu bisa berpikir bahwa it's okay for you to bash these kids. Gitu. Nah itu isi yang saya agak kayak Kamu juga mengalami trauma seperti itu. Iya. Cara kamu buat story itu seperti apa? ya apa ya? Mami saya dulu pernah bilang pembalasan dendam paling kejam adalah kasih mereka lihat prestasi kamu. Jadi pada saat saya lagi sakit hati, saya justru kayak lu lihat, bentar ya. Gitu. Jadi malah saya jadi lebih rajin, saya lebih giat, saya lebih banyak belajar. Gitu. Tapi kan maksudnya tidak semua orang bisa kan, gitu. Tidak semua orang pada akhirnya punya mental atau punya privilege yang didukung sama keluarga. Makanya kenapa tadi saya bilang nih anak-anaknya lagi dikencam sama orang, yang tolong, yang jadi support sistemnya justru harus naikin mental mereka, gitu. Nah makanya karena itu saya mikir berarti nih saya takutnya gini loh Mbak, saya pernah banyak banget kejadian apalagi zaman sekarang ya, saya ngeliat anak-anak kecil yang dibully tuh commit suicide. Saya tuh jadi waktu itu tuh kayak oke, kalau memang tidak ada orang yang berani untuk ngomong saat itu atau negur atau bela, let me be the first one gitu. Makanya kenapa paling nggak dengan itu mereka tahu bahwa masih ada satu orang dewasa lain yang waras istilahnya, yang menghargai hasil kerja keras mereka gitu. Dan puji Tuhan ya setelah itu kan pada akhirnya orang lain juga kasih komentar positif. Lihat prestasi mereka sendiri seperti apa? Ya, kenapa saya komentar sebenarnya bukan karena masalah itu ya Mbak ya, maksudnya bukan karena semata-mata karena dance-nya mereka keren atau karena lagi viral, enggak. Karena ya Mbak tahu dari dulu mau mereka viral kayak mau mereka ada apa kayak saya nggak pernah komentar karena saya nggak mau ngurusin orang lain. Tapi yang ini it's actually bigger than that. Itu maksudnya saya ngelihat kayak it's kayak a failure of our society. Ya, itu kan artinya kan the problem was actually bigger than just two kids dancing, ya kan? Tapi ini orang-orang dewasanya kayak gini, it's a failure of society. Makanya saya punya panggilan mau nggak mau saya harus ngomong. Terakhir Kesalahan akan diajak mungkin apa? Artinya dia bisa melihat sebuah kesalahan sistem gitu ya? Iya, itu dia. Maksudnya sebuah kesalahan sistem yang menurut saya kalau tidak ada at least satu public figure yang punya influence yang berani ngomong bahwa hey, dengan cara yang baik tentunya ya, dengan cara yang bijaksana, hey kayaknya nggak gini deh harusnya gitu, kayaknya nggak kayak gini nih kita balikin lagi deh, kita snap out of it, kita nggak kayak gini loh harusnya, orang Indonesia tuh nggak kayak gini loh, kita ngomong ke orangnya, kita kan selalu kalau misalnya di luar kan selalu bilangnya orang Indonesia tuh kaya dengan budaya, ramah tamah ini apa segala macam loh, itu lagi yang kita bangunkan. Nah itu sih makanya begitu saya ngelihat ada sedikit sistem yang salah gitu di society, saya ngelihatnya bukan cuma ini berarti bukan cuma masalah dua orang nari. Artinya kalau sampai mereka bisa melihat itu dari sisi yang kayak begitu, nanti lain kali ada lagi yang pada akhirnya apa? Yang saya khawatirkan pada akhirnya generasi yang muda-muda akan mikir gini, ya daripada gue capek-capek kerja keras latihan-latihan gue diomongin, mendingan gue jadi viral aja, gue nggak diomongin malah dipuja-puja, gue bikin ini aja gue jadi, ya kan, jangan kayak gitu kan. Masa kan kita juga harus yang viral karena yang sensasi, tapi yang punya prestasi juga itu diviralin, tapi viral ini dengan yang bagus gitu. Nah kalau misalnya sampai kita kasih lihat contohnya yang berprestasi malah dijatuhin, bukan disanjung-sanjungkan, malah yang lain-lain yang istilahnya tidak ada kerja keras malah itu disanjung-sanjung, ya keep the same energy. Kalau yang ini disanjung-sanjung, apa lagi yang harusnya kerja keras gitu.
biar kita bisa contohin buat generasi yang selanjutnya bahwa hey, kalian tuh kalau misalnya pengen dapat validasi orang, kalau misalnya kalian nih cita-cita kalian itu nggak boleh untuk go viral, tapi harus kayak gini nih, kerja keras untuk dapetin yang prestasi yang benar gitu.